Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada kita dan terus menumbuhkan semangat untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Ar-Rahman mulai ayat 67. Ini bagian terakhir sebenarnya ya. Kita akan bagi dua saja sampai 73 lah ya. Dan besok kita akan terakhir berarti pertemuan Selasa depan ya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dan setelah itu kita akan baca tafsirnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fihima
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. فيهما fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihinna khairatun hisan, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wallahu a'lam bissawab. Ini apa maksudnya ya? Kita bahkan kaji tafsirnya. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman, ay fil jannataini min anwa'il fawakih. Di dalam dua surga, masih ingat maksud dua surga ini apa? Surga bagi laki-laki, surga bagi perempuan. Ya, dua-duanya mendapatkan surga. Dan ini merupakan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Ya. Di dalam surga tersebut setiap orang pasti akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, dan di antaranya ini min anwa'il fawakih, berbagai macam buah, kulluha, semuanya ada, wa anwa'un nakhli, dan berbagai macam kurma, warumman, dan delima. Ini buah-buahan ini banyak sekali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara khusus ya, atau secara umum. Nah, yang di sini disebutkan terlebih dahulu secara umum, itu menunjukkan melingkupi semua buah-buahan. Kalau yang dikhususkan an-nakhl war-rumman, nakhlun war-rumman. Nah, ini sebenarnya bisa dikaji ya secara khusus, apa hikmahnya disebutkan kurma dan delima. Coba nanti kalau ada yang bikin karya tulis ilmiah ya, coba kaji apa khasiatnya delima, katakan apa manfaatnya delima. Kalau orang Turki ada sirup khusus, sirup delima, dan itu enak sekali sirupnya, manfaatnya banyak sekali, diantaranya antioksidan. Ini kalau dikaji buah-buahan di dalam Al-Quran
tentu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang terkadang ya kita membiarkan begitu saja, tidak ada penelitian yang lebih lanjut. Ya, Ustaz sangat mendorong antum jika nanti ada yang menulis karya tulis ilmiah, coba kaji tentang khasiat buah kurma. Coba kaji khasiat buah delima ya. Ustaz secara pribadi kalau suaranya udah serak basah gitu habis karena terlalu banyak ceramah, biasanya Ustaz makan kurma, makan apa? Delima. Biasanya begitu. Secara ilmiah saya belum tahu ya, tapi kebiasaan begitu. Nah, antum coba cari kajian-kajian ini secara ilmiah. Kita lanjutkan. Wa inna ma dzukira an-nakhlu war-rumman tanbihan ala fadlihima. Kenapa disebutkan kurma dan delima tanbihan? Ini sebagai peringatan, sebagai perhatian ala fadlihima, bahwa kedua buah itu memiliki keutamaan, wa syarafihima ala sa'iril fawaqih, dan syaraf kalau diartikan untuk manusia itu kemuliaan ya, ala sa'iril fawaqih, bagi buah-buahan yang lain, wali annahuma ghalibul faqihatul arab, karena dua buah ini adalah dua buah yang sangat biasa ya digandrungi oleh orang-orang Arab. Qala al-Alusi, Imam al-Alusi mengatakan, "Tsumma inna nakhlal jannah rumanaha wara'a ma na'rifuh." Tentu ya, walaupun disebutkan kurma dan delima, kurma dan delima yang ada di surga pasti berbeda dengan kurma dan delima yang kita tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Ini sudah dibahas ya. Kemudian fihinna khairatun hisan, fihinna di dalamnya khairatun hisan, ada bidadari-bidadari yang baik dan jelita ya. Ay fi tilkal jinan nisaun salihat karimatul akhlaq, di dalam surga itu ada perempuan-perempuan solehah, karimat al-akhlaq, mulia akhlaknya. Hisan al-wujuh, kalau hisan di sini maksudnya adalah wajahnya, disebutkan secara khusus wajahnya cantik-cantik ya. Ini untuk memberikan gambaran kepada para wanita, hei para wanita, jika wajahmu di dunia biasa-biasa saja ya, tidak kenal moa, tidak kenal tidak kenal lipstik, tidak kenal telur dadar ceplok ya, tidak kenal apa lagi namanya itu, make up ya, atau tidak kenal yang apa, skincare, nggak apa-apa. Justru dengan keimanan kalian itulah Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang otomatis wajahnya akan hisan. Hisan itu apa? Cantik jelita, masya Allah ya. Apalagi insya Allah santri-santri mimbar Hufaz udah cantik-cantik gitu ya. Ya Fitri, betul Fitri. Ya Fitri gini-gini sambil ngantuk dia. Disuruh cantik langsung senyum otomatis ya, masya Allah. Tapi di sini diawali dengan disebutkan khairatun hisan, ya karakternya dulu, akhlaknya dulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara fisik. Memperbaiki karakter itu lebih utama daripada hanya sekedar operasi plastik. Wajahnya dioperasi plastik, tapi kalau karakternya sama, ya, apalah artinya kecantikan secara fisik jika tidak diimbangi kecantikan secara karakter. Inner beauty, kecantikan dari dalam itu lebih utama daripada hanya sebatas cantik dari luar. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
Terus hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam artinya tadi kita sudah jelaskan bidadari-bidadari yang ada di dalam kemah-kemah, tenda-tenda. Ini lagi pramuka atau gimana ya? Bidadari lagi pramuka, lagi camping, masya Allah. Nah ini kalau kita masuk ke alam kita sekarang, nggak masuk kita, ya, nggak masuk cara berpikirnya. Kenapa? Karena kalau sekarang udah ada apartemen, ya, sekarang udah ada perumahan-perumahan. Kalau zaman dulu menggambarkan keindahan-keindahan itu dengan tenda-tenda para raja yang mewah-mewah itu, ya. Tapi secara kata, ya, digunakan untuk memberikan pemahaman yang langsung terbayang gitu oleh orang-orang zaman dulu. Nah ini bisa kita kiaskan ke tempat-tempat yang mewah hari ini, ya. Hunnal hurul 'ain mukhaddarat mustawrat la yukhrijna li karamatihinna wa syarafihinna. Ini maksudnya adalah wanita-wanita di surga, hunnal hurul 'ain, mereka adalah hurul 'ain. Hurul itu apa? Bidadari-bidadari, ya. Haura itu artinya bidadari itu. Hurul 'ain disebutkan bidadari-bidadari yang memberikan kenyamanan kalau dilihat, cantik-cantik, bidadari yang cantik-cantik. Ini kenapa ikhwan pada ngelirik kepada satu orang ketika disebut nama haura? Jangan bermain mata, fokus ngaji tafsir. Gak benar. Halo, udah balik lagi. Balik lagi baca tafsirnya. Malah ngeliatin satu orang semuanya kompak. Disebutkan haura. Astagfirullahaladzim. Tenang, antum semuanya nanti akan dapat hurul 'ain. Ya, para ikhwan, santri ikhwan, antum akan dapat hurul 'ain. Ya, haura itu hanya milik seorang. Siapa? Yang nggak tahu saya juga. Tapi kalian pasti akan mendapatkan para bidadari-bidadari surga yang cantik cerita, ya. Nah di sini disebutkan, ya, fil khiyam itu menunjukkan keterjagaan mereka, ya. Keterjagaan apa? Kehormatan mereka terjaga. Kemudian tempat mereka juga terjaga. Jadi al-khiyam di situ bukan menunjukkan tenda camping, ya. Akan tetapi di situ menunjukkan bahwa seluruh bidadari-bidadari surga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhrujna likaramatihin. Mereka tidak berkeliaran, tidak suka ngayap. Ya. Kenapa? Mulia. Lihat para bidadari-bidadari. Emang bidadari-bidadari suka keliling ke masyarakat? Emang bidadari-bidadari suka ngayap? Enggak. Kenapa? Semuanya sudah terfasilitasi di istana, ya? Dan tidak boleh sembarang orang ngelihatnya. Nah ini juga diantara gambaran kepada para akhwat, tutup aurat kalian. Karena itu kehormatan kalian, ya. Insya Allah kalau santri tidak akan buka aurat, saya yakin. Tapi saya mengingatkan jangan sampai tabarruj. Tabarruj itu apa? Bersolek atau berpenampilan yang menjadikan orang lain tertarik dengan kita. Ya, itu hati-hati itu. Kenapa? Semua jasad kalian itu kehormatan kalian. Ya. Akhlak kalian itu adalah kehormatan kalian, maka jaga sebagai tanda bahwa kalian adalah calon-calon bidadari-bidadari surga. Di dunia sudah memiliki karakter orang yang senantiasa menjaga kehormatan, dan mereka yang menjaga kehormatan dirinya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatannya baik di dunia ataupun kelak di akhirat.
qad qasarna fi khudurihinna fi khiyamil lu'lu' al-mujawwaf. Ini semua tenda-tendanya itu dihias dengan emas permata yang berkilau. Qala Abu Hayyan wan nisa tumdahu bidzalika idz mulazamatahunna al-buyut. Perempuan itu disifati dengan seperti itu, ya. Tumdahu, dipuji bidzalika, dengan hal itu, idz mulazamatuhunnal buyut, karena memang perempuan itu fitrahnya mulazamatul buyut, ada di rumah. Ya, Ustaz ingin ingatkan juga kepada perempuan, sehebat apapun antum, tetap sehebat apapun kalian, tetap kalian harus memperhatikan rumah, ya. Dan kepada seluruh laki-laki ini, seluruh laki-laki, kalian harus terbiasa keluar rumah. Biarkan rumah dijaga oleh istri, kalian bagian ngayap. Jangan sampai istri disuruh kerja keluar rumah, antum pada ada di rumah. Kebalik. Dunia hari ini banyak yang kebalik, ya. Istri sama suami setiap pagi pergi dan nenek berdua. Ternyata perginya tuh si suami nganterin istrinya ke pabrik. Istrinya suruh kerja di pabrik, kemudian suaminya ngurus rumah. Terbalik ini, ya. Bukan itu fitrahnya. Fitrahnya adalah para lelaki keluar, tapi para perempuan ada di rumah. Maka kalian, ya, kalian cari profesi-profesi yang bisa kalian lakukan di dalam rumah, ya. Jadi apa kerja? Jadi marketing. Oh, marketing apa kerjanya? Kemana-mana ngayap, kemana-mana perempuan. Itu biarin bagi laki-laki, ya. Halo, bisa dipahami ini? Jadi gambaran kenapa para ulama menyebutkan seperti itu, ya. Itu diantara hikmahnya. Kemudian ini lagi ngikut ngaji ini, biarin aja. Mana tadi, ya? Tadullu ala siyanatihinna. Tadullu menunjukkan ala siyanatihinna, perempuan terus berada di rumah dan menjaga rumah, ya. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, lasna bitawafati fit turuq. Perempuan itu tidak layak keliling-keliling di jalanan. Ini lihat bagaimana Islam memuliakan perempuan, ya. Hari ini perempuan-perempuan kemana-mana tuh bertebaran, ya. Menor-menor, cantik-cantik. Akhirnya apa? Disinilah perzinahan banyak, disinilah perselingkuhan banyak, ya. Kenapa? Karena perempuan-perempuannya dibiarkan bebas. Hei para lelaki, jadilah lelaki yang bertanggung jawab, ya. Cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan istri kita. Jangan sampai istri kita yang mencari nafkah, kita cuma main burung pagi-pagi, kuruk. Zalim sama istri, zalim sama keluarga, ya. Maka berbekallah dari sekarang. Agar apa? Agar antum punya profesi yang jelas dan memberikan manfaat yang banyak bagi diri, bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi lingkungan. Wa khiyamul jannah buyutul lu'lu'. Khiyamul jannah di sini disebutkan khiyam, ya, tadi untuk memudahkan pemahaman orang-orang Arab zaman dahulu tentang tenda-tenda, ya. Tenda-tenda ahli surga itu al-lu'lu', intan permata, ya. Beda, bukan tenda camping, bukan tenda pramuka, bukan, ya. Jadi cara berpikirnya berbeda jauh, untuk, ya. Kemudian wa fil hadis inna fil jannah khaymatun min lu'lu'atin mujawwafah. Sesungguhnya di surga itu ada tenda-tenda dari intan permata yang apa, kerlap-kerlip. Jawwafa yujawwifu itu apa, ya? Araduha situna milan.
luasnya situna mil. Situn itu berapa? 60 mil. Kalau tenda pramuka itu berapa? Hah? 3 kali 2. Kalau tendanya ahli surga itu berapa? Situna mil. 60 mil. 1 mil itu berapa? 1600 lebih lah ya. 1600 lebih. Berarti kalau 60.000 berapa? Ini luasnya ini. Jadi ini bukan tenda camping ya, tapi ini istana loh ini. Rumah kita paling ukurannya berapa? 2 kali 1 kan? 2 hektar 1 rumah. Iya betul. Rumah kita 2 kali 1, 2 hektar 1 rumah. Ya, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud khaymah di sini, khiyam di sini adalah istana. Ya. Bukan tenda, bukan tenda pramuka ya. Di situ disebutkan, para ulama menyebutkan situna mil. Bukan para ulama ini ya, hadisnya situna mil, 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin. Di setiap zawiyahnya, di setiap sudut-sudutnya, ahlun ma yarawna al-akharin ya. Di setiap pojoknya ahlun, ada keluarga, ma yarawna al-akharin, apa yang bisa dilihat oleh yang lain. Yatufu alaihim al-mu'minun, di mana orang-orang beriman mengelilinginya. Ya Masya Allah ya. Bisa saling berkomunikasi, bisa saling melihat betapa indah, betapa mewahnya. Ya kalau kita sekarang beginilah gampangannya. Ini bukan menyederhanakan surga ya, agar pikiran kita bisa paham gitu. Contoh begini, kalau kita masuk ke perumahan elit, bisa terbayang nggak keindahan tuh perumahan elit? Kemudian pertanyaannya, di perumahan elit itu bisa melihat semuanya, bisa terlihat nggak sih sebenarnya? Bisa. Dengan cara apa? Ada CCTV ya, ada CCTV, bisa melihat ini dan itu, bisa berkomunikasi dengan ini dan itu. Beda dengan perumahan-perumahan kumuh ya kan, baru-baru mikirin CCTV, yang ada aja kita susah ya. Nah, bagi orang-orang beriman, urusan duniawi itu nggak usah terlalu ngoyo sebenarnya. Yang penting kita sesuai dengan tracknya, on the tracknya. Ikhtiar, usahakan harta yang halal dan thayyiban. Setiap kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah maksimalkan ikhtiar. Imma dapatnya sebulan 1 miliar, alhamdulillah. Imma dapatnya 1 triliun sebulan, alhamdulillah. Ya betul Pak. Ya. Duit banyak, alhamdulillah. Uang kita melimpah, alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya. Kalaupun Allah uji sebagian kita dengan kekurangan harta, itu juga alhamdulillah. Kenapa? Allah lebih sayang kepada kita. Allah lebih faham mana yang akan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Tapi semua kita harus ingat bahwa ketika kita terus menerus ada di dalam Islam, ada dalam keimanan dan ketakwaan serta istiqomah dalam melakukan amal saleh, jikapun di dunia kita tidak mendapatkan itu semuanya, yakinlah di akhirat pasti Allah akan berikan semua keindahan itu. Ya. Kita sebagai seorang mukmin
diajarkan oleh Al-Quran, mintalah segala kebaikan kepada Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemarin Ustaz baca satu perkataan yang sangat bagus sekali, ya, untuk memotivasi agar kita betul-betul memperhatikan masalah keuangan. Sebentar. Memang perkataan ini tidak mewajibkan kita kaya, tapi perkataan ini sangat bagus sekali. Perkataan ini Ustaz dapatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, dalam Mausu'ah Ibn Abi Dunya jilid 7 halaman 420. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-malu fi hadzal zaman silahul mu'min. Harta pada zaman ini adalah senjata bagi orang mukmin. Ustaz ulang lagi, ya. Al-malu fi hadzal zamani silahul mu'mini. Al-malu, harta, fi hadzal zaman, di zaman ini, silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Jadi kalau tidak punya harta, perang tidak punya senjata. Ini yang sering Ustaz sebutkan dengan jihad iqtisadi, jihad ekonomi, karena dengan banyak uang kita bisa infak yang banyak, sedekah yang banyak, bikin masjid yang banyak, bikin laboratorium yang banyak, bikin sekolah yang banyak, bantu orang-orang yang membutuhkan yang banyak. Ya, itu dengan apa? Sebabnya adalah harta. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak dan berkah. Ustaz doakan semoga antum semuanya, ya, para santri, para alumni, semuanya menjadi para miliarder, bahkan menjadi para triliuner. Atifah mau didoain begitu? Ya Allah kabulkan ya Rabb. Ya. Ya Allah kabulkan ya Rabb. Allahumma amin. Baik, itu kali ya, sudah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi di bagian terakhir surat Ar-Rahman. Semoga apa yang kita kaji, ya, memberikan semangat bagi kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah, ya, menyadari nikmat Allah, sehingga kita semuanya tahu, faham, sadar bahwa ternyata nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa dihitung karena saking banyaknya. Maka bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan jadikan seluruh nikmat yang Allah berikan itu untuk taqarrub kepada Allah, melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Semoga hidup kita sukses, berkah, akhir hayat kita husnul khatimah. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.